Bab 419. Rahasia. Meskipun Shadow berada di ibu kota, tapi dia tahu segalanya tentang Jiang Zhong dengan baik. Dia juga tahu apa yang terjadi pada tadi malam. Dia datang mencari Kingston Jiang karena kejadian ini. Kamu terlalu ceroboh kali ini. Ada ekspresi berat di wajah biasa Shadow. Kingston Jiang memandangnya. Shadow berkata, kali ini kamu bertarung secara terbuka dengan pangeran, meskipun kamu memaksanya untuk meledakkan markas penelitian dan menghancurkan semua bukti, tetapi akan sulit untuk menangkapnya lagi di masa depan. Dia ini sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, tidak pernah meninggalkan jejak sedikit pun, dengan tidak mudah dia memegang ekornya, tetapi sekarang semuanya hancur. Jadi bila kedepannya kamu ingin menariknya turun lagi, itu akan sangat sulit. Kingston Jiang berkata dengan datar, memangnya kenapa jika berhasil menariknya turun? Dia bukan pimpinan yang sebenarnya, masih ada orang di belakangnya. Bila menarik seorang pangeran, maka yang kedua juga akan muncul. Shadow melirik Kingston Jiang dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka Kingston Jiang akan tahu begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Bahkan lebih tidak menyangka, Kingston Jiang dapat mengolah energi Qi dalam waktu yang singkat dan menjadi Grandmaster Kungfu. Kingston Jiang juga menatapnya dan bertanya, siapa orang yang berada di belakang pangeran? Apakah itu adalah 4 keluarga kuno? Shadow menggelengkan kepalanya, tidak, nama lengkap pangeran adalah Miko Jiu, dia hanya sampingan dari keluarga Jiu dari 4 keluarga kuno. 4 keluarga kuno tidak akan pernah berpartisipasi dalam masalah internal negara Dacia. Shadow mengatakan ini. Kingston Jiang tidak menyangka bahwa dia tahu begitu banyak. Bahkan masalah 4 keluarga kuno saja dia pun juga mengetahuinya. Sepertinya dia bukanlah seorang pengawal biasa. Katakanlah, untuk apa datang menemuiku kali ini? Shadow mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Kingston Jiang. Kingston Jiang mengambilnya dan bertanya, apa ini? Shadow berkata, karena kamu telah bertarung secara terbuka dengan pangeran, maka pangeran tidak bisa dibiarkan terus hidup. Ini adalah beberapa bukti kejahatan pangeran selama bertahun-tahun. Dengan bukti-bukti ini, sudah cukup membuat pangeran hancur. Kingston Jiang membaca isi dokumen tersebut. Dia menatap Shadow dengan bingung. Shadow dapat mengeluarkan bukti-bukti ini, itu berarti bahwa Wang sejak awal sudah tahu apa yang pangeran lakukan, tetapi mengapa dia tidak menyingkirkan pangeran, melainkan membiarkan pangeran membuat masalah. Lalu meminta dia pergi keluar untuk melawan pangeran, mencari beberapa bukti kejahatan pangeran, bukankah ini sebenarnya tidak diperlukan? Shadow sepertinya mengetahui pikiran Kingston Jiang. Dia menjelaskan, masalah di dalam sini sangat rumit. Wang sudah lama ingin merombak kartu, tetapi kekuatan di ibu kota sangat rumit. Selalu ada orang di belakang setiap orang besar dan semua orang ini memiliki hubungan. Di belakang pangeran bukan hanya keluarga surgawi dari 4 keluarga kuno, tetapi ada juga banyak orang di mana dengan menggerakkan satu orang, maka akan mempengaruhi semuanya, jadi Wang tidak berani bertindak gegabah. Lalu mengapa ingin menyerangnya lagi sekarang? Kingston Jiang bertanya. Shadow berkata, karena kamu adalah eksekutor, kamu harus mengeksekusi semua ini. Wang awalnya ingin kamu menemukan bukti dan menarik turun pangeran secara langsung, tetapi sekarang waktu tidak menunggu orang dan karena kekuatanmu sudah mengalami peningkatan, jadi hanya kamu yang bisa membunuh pangeran dan menjauh dari masalah ini. Mengapa? Kingston Jiang bingung. Hanya karena dia telah mengembangkan energi Qi dan kekuatannya mengalami peningkatan, maka dia adalah seorang eksekutor. Dalam pola ibu kota, pola negara Dacia, selain 4 keluarga kuno yang telah diturunkan selama ribuan tahun, sebenarnya masih ada kekuatan apa lagi? Siapa orang di belakang pangeran? Siapa yang terlibat dalam rencana 100 tahun yang lalu? Semua ini adalah misteri bagi Kingston Jiang. Dia tidak mengerti dan tidak ada yang memberitahunya. Shadow berkata, karena kamu berasal dari keluarga Jiang yang merupakan salah satu dari 4 keluarga kuno, ditambah keluarga Jiang adalah pemimpin dari 4 keluarga kuno,
serta kamu sekarang sudah memasuki ranah Grandmaster Kungfu, meskipun kamu baru saja memasukinya dan bahkan belum memasuki tingkat pertama, namun kamu telah menunjukkan potensi besar. Jika kamu maju, itu sama saja artinya dengan keluarga Jiang yang maju. Tidak peduli seberapa kuatnya kekuatan itu di ibu kota, mereka juga harus memberikan wajah kepada keluarga Jiang. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Shadow mengungkapkan beberapa rahasia. Mengungkapkan pengaruh keluarga Jiang di negara Dacia. Aku ingin tahu lebih banyak. Kingston Jiang memandang Shadow dan berbicara kata demi kata. Dia tidak ingin tidak tahu apa-apa dan dia bertindak gegabah. Hanya dengan mengetahui lebih banyak dia akan memiliki keyakinan di dalam hatinya. Shadow melirik Kingston Jiang dan bertanya, apa yang ingin kamu ketahui? Aku ingin tahu rencana 100 tahun yang lalu, aku ingin tahu sesuatu tentang Raja 100 tahun dari Sekte Gu dan aku lebih ingin tahu situasi saat ini di ibu kota yang sebenarnya siapa saja yang sedang bermain dan siapa sebenarnya orang-orang besar ini. Shadow terdiam, lalu berkata, ini terlalu rumit, tidak bisa dikatakan dengan jelas, kedepannya kamu pasti akan memahaminya. Kingston Jiang berkata lagi, pertanyaan terakhir. Shadow menatapnya dan berkata, silahkan katakan. Kingston Jiang bertanya, siapa calon di hati Wang pada sekarang ini dan apa posisi Wang? Shadow berkata, aku tidak tahu tentang masalah Wang. Sedangkan mengenai posisi Wang, aku dapat memberitahu kamu dengan pasti bahwa posisi Wang selalu untuk pembangunan negara. Semua yang Wang lakukan adalah untuk rakyat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri dalam membasmi para pembangkang. Dengan kata-kata Shadow yang ini, Kingston Jiang merasa lega. Oh iya, apa maksudmu dengan mengatakan baru saja memasuki ranah Grandmaster Kungfu dan bahkan belum memasuki tingkat pertama? Ini secara alami adalah pembagian ranah energi Qi. Kingston Jiang memandangnya, aku ingin mendengar detailnya. Shadow berkata, tingkat pertama adalah yang terendah dan tingkat ke-9 adalah yang tertinggi. Sesederhana itu. Shadow menjawab, kalau tidak, menurutmu seberapa rumitnya? Kingston Jiang bertanya lagi, seberapa kuat pada tingkat ke-9 itu? Shadow terdiam dan menggelengkan kepalanya setelah beberapa detik, aku tidak tahu ini. Selama ribuan tahun ini, tidak ada orang yang berhasil memasuki tingkat ke-9, bahkan jika ada, maka itu adalah Raja Lanling pada ribuan tahun yang lalu, yang sekarang menjadi leluhur 4 keluarga kuno. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam, dia tidak menyangka Shadow juga mengetahui hal ini. Bagaimana dengan tingkat ke-8? Shadow berkata, hanya ada sedikit catatan dalam sejarah mengenai orang-orang yang berhasil memasuki tingkat ke-8. Orang-orang hebat dalam tingkat ke-8 yang aku ketahui hanyalah 4 menteri utama Raja Lanling, yaitu nenek moyang dari 4 keluarga kuno, tetapi setelah 1000 tahun berlalu, mereka telah lama terkubur. Bagaimana dengan tingkatan ke-7? Aku tidak tahu. Shadow menggelengkan kepalanya. Dari Grandmaster Kungfu yang ada pada sekarang, tingkatan keberapa yang berhasil dicapai oleh orang-orang? Shadow berdiri dan berkata, pembicaraan hari ini sudah cukup, kamu akan mengerti ini semua di kedepannya. Ada perintah rahasia dari Wang dalam dokumen, kamu bisa kembali ke Belantara Selatan dan terus menjadi Raja Nagamu, lalu kembali ke Aula Pidana, ambil pedang pidana dan bunuh pangeran. Shadow mengatakan satu kalimat, berbalik dan pergi. Kingston Jiang melihat punggung Shadow. Pria yang memiliki wajah biasa-biasa saja ini adalah master sejati. Bahkan jika dia telah mengolah energi Qi dan merupakan seorang Grandmaster Kungfu sejati, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Shadow. Dari tingkatan pertama hingga ke-9, Shadow ini berada di tingkatan keberapa? Kingston Jiang bergumam pelan. Dia sangat percaya bahwa Shadow adalah Grandmaster Kungfu, tetapi dia tidak tahu seberapa kuatnya dia. Situasi di ibu kota lebih rumit dari yang aku kira. Kingston Jiang menghela nafas dalam-dalam. Wang bermaksud melakukan sesuatu terhadap pangeran. Tetapi dia juga tahu bahwa pangeran hanyalah permulaan. Begitu pangeran meninggal, situasinya benar-benar kacau dan tidak tahu siapa yang akan melompat keluar pada nantinya. Namun hingga saat ini,
dia hanya bisa terus mengeksekusinya. Kembali ke belantara selatan, terus menjadi Raja Naga. Dia bergumam pelan. Sylvia sedang berbaring di ranjang rumah sakit dan dia mendengar percakapan antara Kingston Jiang dan Shadow. Meskipun dia tidak mengerti, dia tahu bahwa jabatan Kingston Jiang dipulihkan kembali. Kak Kingston, selamat. Kingston Jiang melirik Sylvia dengan ekspresi pahit di wajahnya. Apa yang perlu diselamatkan? Jika bisa memilih, aku lebih memilih menjadi orang biasa dan menjalani kehidupan tanpa beban. Bersambung.